Hai, halo semuanya. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi nih di bulan Juni, minggu pertama kita. Nah, tema atau topik kita bulan ini adalah tentang berharga. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau buka dalam doa dulu ya. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih bisa bersyukur Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan Tuhan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur, Tuhan. Jadikan kami orang yang taat untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami, tolong kami, Tuhan. Kami tidak mampu dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, kakak mau kasih judul untuk sharing kita minggu ini, yaitu Aku Berharga di Mata Tuhan. Satu ayat pembuka kita dari Yesaya 43 ayat 4a. Kakak bacain ya. Kalau kalian mau nyatet, boleh dicatat juga. Oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, di ayat ini udah jelas kalau Tuhan bilang kita itu berharga, kita itu mulia, dan Dia mengasihi kita. Tetapi kan terkadang kehidupan kita sehari-hari, di mana kita berada, di sekolah, di tempat kita bermain, di lingkungan rumah kita, atau di keluarga mungkin sekalipun, kadang ada orang-orang yang menstempel kita kalau kita tuh nggak berharga, kalau kita tuh nggak layak, kita itu orang yang gagal gitu, kita itu udah orang yang suka melakukan dosa, atau kita berdosa, kata orang, kamu berdosa. Nah, emang jangan bingung, jangan langsung menyerah, karena sangat banyak orang-orang yang suka menstempel hidup orang lain di luar sana. Nah, kita jangan jadi korban mereka. Kita nggak boleh kita langsung menyerah, putus asa, karena kembali ke ayat tadi udah jelas ngomong kalau kita itu berharga di mata Tuhan. Kita itu mulia, bahkan Dia mengasihi kita. Apapun kesalahan kita tadi, yang penting kita bersalah, kita berdosa, apapun itu, kita datang sama Tuhan, kita minta maaf sama Tuhan. Tuhan, sorry, Tuhan maaf, aku telah melakukan dosa, aku melakukan apa yang Tuhan nggak mau, maafin aku Tuhan, ampunin aku. Yang penting kita kembali sama Tuhan, ke jalannya Tuhan. Karena kalau kita terlena, kalau kita memakan apa kata-kata orang tadi yang menstempel kita, kalau kita tuh nggak berharga, kita pendosa, nah kita akan jadi down gitu, kita akan jauh pasti jadi dari Tuhan. Tapi gini loh, Tuhan baik, Tuhan sudah bilang kita itu kita berharga, kita mulia, kita dikasihi sama Tuhan. Bahkan bukti yang paling jelasnya, Dia mati di kayu salib nebus kita. Dia ngasih nyawanya supaya kita tidak mati dalam dosa, tapi kita bisa percaya sama Tuhan. Oke, kita masih bisa melakukan dosa, tapi itulah kehidupan kita di dunia ini. Kita masih bisa berdosa, kita masih bisa salah sama Tuhan, kita masih bisa nggak mendengarin apa kata Tuhan. Tapi yang penting kembali sama Tuhan, datang sama Tuhan, masuk ke dalam doamu. Kita jangan lupa datang sama Tuhan dalam doa. Maksudnya kita ngomong di situ, Tuhan minta maaf, supaya kita bisa tetap on the track sama Tuhan, kita tetap berjalan bersama Tuhan.
Jadi buktinya kita telah ditebus dengan darahnya, dia mati di kayu salib untuk kita, supaya kita bisa masuk ke kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga nanti. Kita mau baca di satu ayat lagi. Kalau kita itu berharga, kita itu sudah dirancang jauh-jauh hari. Ada di Yeremia 1 ayat 5. Kakak bacain ya. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Sebelum kita lahir, Tuhan udah kenal kita. Kita siapa sebenarnya? Dia udah tahu rancangan ke depannya itu seperti apa untuk kita. Makanya kita itu harus tetap on the track sama Tuhan, karena yang tahu itu Dia, cuman Tuhan. Nah, kalau kita mau tahu apa yang Tuhan mau, apa rancangan yang di depan itu yang Tuhan tahu tadi, ya kita harus datang sama Dia melalui doa kita. Kita sharing setiap masalah kita sharing. Tuhan, aku ada masalah begini. Tuhan, aku mau, contohnya nanti siapa tahu kalian mau masuk ke perguruan tinggi, mau kuliah. Dari apa yang kalian mau untuk jurusan kalian nanti, kalian bawa dalam doa. Tuhan, aku mau jurusan ini. Eh, Kira-kira ini rancangan Tuhan nggak? Kira-kira ini rencana Tuhan nggak untuk aku di jurusan ini? Jangan sampai kita berjalan di luar yang Tuhan mau, karena capek lah kalau kita berjalan, karena Tuhan sudah menentukan. Makanya kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku mau gini. Tuhan, aku mau gini. Supaya Tuhan bisa memberitahu melalui doa-doa kita. Supaya kita tetap di jalannya Tuhan. Kita tetap menjadi orang yang Tuhan bisa pakai memberkati orang lain. Yang kedua, itu kita harus berjalan bersama Tuhan. Yaitu tadi melalui doa kita tadi. Kita harus berjalan kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan, aku nggak bisa ngelewatin ini. Tuhan, aku ada masalah. Cerita, ngobrol, cari Tuhan. Apapun yang kata orang-orang, mungkin sampai kapanpun mungkin akan tetap ada orang yang akan menstempel kita. Kalau kita itu nggak berharga, kita berdosa, kita gagal, itu akan pasti tetap akan ada sih, menurut kakak. Jadi kalian jangan capek untuk menghindarin orang-orang seperti itu, karena kalian tetap pasti akan ketemu. Yang penting kalian tetap ada bersama Tuhan, kalian ada dimanapun kalian berada. Di situ ada Tuhan, kalian undang Tuhan, kalian ajak Tuhan ngobrol, cerita apa keluh kesah kita. Jadi ketika ada orang-orang tersebut, kita sudah tidak down lagi dengar kata-kata mereka, kita bisa tetap bangkit. Kadang apalagi kalau stempel-stempel yang orang ucapkan tadi itu berasal dari keluarga kita, mungkin itu mungkin lebih sakit, tapi percayalah kalau kita datang sama Tuhan, rasa sakit itu bisa Tuhan sembuhkan. Tuhan bisa kasih kita pengertian-pengertian melalui hikmat yang Tuhan kasih kepada kita. Kita bisa tahu, oh Tuhan maunya ini, oh emang kita lagi harus berlatih mental gitu untuk menghadapi orang tersebut. Karena ketika kita mau menjadi superhero, kita harus melewatin kelas, ujian-ujian yang iblis kasih melalui hidup kita. Karena ya kita tahu juga ketika zaman Ayub dulu, Nabi Ayub sangat besar ujiannya yang iblis kasih gitu. Tapi Tuhan juga kasih kekuatan, karena Nabi Ayub ini percaya sama Tuhan. Dia tahu Tuhan itu adalah penolong. Jadi ketika ada iblis yang akan mengganggu dia, menguji dia, dianya mampu gitu untuk melewati itu. Tuhan yang kasih kekuatan. Makanya kita juga di kehidupan sekarang jangan bilang, oh itu kan zaman dulu, oh itu kan cerita di Alkitab. Percayalah, cerita di Alkitab itu akan nyata kalau kita benar-benar bisa seperti itu. Kita bisa benar-benar taat sama Tuhan, percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi buat kita semua, teman-teman, kita jangan putus asa atas apa kata orang untuk diri kita. Kita itu tetap berharga di mata Tuhan. Jangan didengarkan kata-kata negatif yang dari orang lain, supaya kita tetap bisa berjalan, kita bisa tetap mengasah talenta kita, bakat kita bisa tetap fokus belajar supaya kita menjadi orang yang pintar, supaya kita nggak ke distract, tidak
tidak terganggu dengan kata-kata itu. Kalau kita terganggu, justru belajar kita jadi malas, kita jadi jadi nggak mau ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Jadi kitanya tetap beneran bodoh kan gitu. Jadi kita beneran jadi pemalas. Apa kata mereka? Makanya jangan dengerin, tetap fokus sama Tuhan, tetap fokus sama pelajaran atau yang kalian mau kejar ke depan untuk kalian bisa lakukan. Sebenarnya kakak nggak terlalu banyak untuk ngebahasnya. Kakak hanya mau fokus untuk kita jangan kebawa apa kata orang untuk diri kita. Kita percaya aja sama Tuhan dengan ayat yang di awal tadi, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu aja yang kita harus simpan di dalam hati kita. Tuhan itu Tuhan itu ngomong kalau aku itu mulia. Tuhan itu bilang kalau aku itu berharga. Tuhan itu sangat mengasihi aku. Pegang aja kata-kata itu supaya kita bisa tetap maju terus berjuang bersama Tuhan sesuai apa yang Tuhan sudah gambarkan, rancangkan hidup kita ke depannya nanti. Oke, jangan mau ke distract ya sama kata-kata orang di luar sana tentang diri kita yang katanya nggak berharga atau negatif-negatifnya. Kita harus tetap percaya apa kata Alkitab, apa kata Tuhan tentang diri kita, supaya kita bisa melangkah terus ke depannya. Mungkin nggak panjang, nggak banyak, hanya sampai di situ. Semoga hal-hal ini bisa mengobati kita, kembali kita sadar kalau kita itu berharga, kita itu dikasihi Tuhan. Apapun mungkin kita sudah mendengar sering kata-kata negatif tadi, sekarang kalian ampuni mereka, doakan mereka, percaya kalau Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita semua dalam hari-hari kita bisa berjalan bersama Tuhan. Ada satu, paling kesimpulannya dari kakak, gini, karena berharganya kita di hadapan Tuhan, maka ada masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagi kita, asalkan kita berbalik kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Nilai diri kita tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang memiliki kita. Nah, kita sekarang sudah percaya sama Tuhan. Kita sudah dikasihi Tuhan. Kita sudah berharga di mata Tuhan. Kita sudah meninggalkan hidup-hidup lama kita yang lampau. Jangan kembali ke sana. Tetap sama Tuhan supaya rancangan-rancangan Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kita. Supaya rancangan apapun yang buruk bisa tidak terlaksana, tidak terjadi, hanya rancangan yang baik yang dari Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Buat kita semua, tetap semangat ya menjalani hari-hari ke depan, tetap berjalan bersama Tuhan. Oke, kita mau tutup dalam doa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat sharing kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau Kau telah membuat kami berharga Tuhan. Terima kasih kalau Kau telah menebus kami. Kami berharga di mata-Mu, kami mulia di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu itu adalah rancangan yang indah buat kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kau yang pimpin hari-hari kami ke depan Tuhan. Kau yang mampukan kami Tuhan untuk melewati hari-hari yang sulit dalam hidup kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan untuk melewati hari-hari kami. Kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau on the track Tuhan di jalan-Mu. Kami mau Tuhan apa rancangan yang baik itu semua terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Tuhan, karena kami ada bersama-Mu. Kami tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih buat apa yang telah kami dengarkan tadi. Itu bisa kami terapkan dalam hidup kami. Kami bisa mampu karena kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Thank you Bapak, kami serahkan hari-hari kami ke depan dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you ya semuanya buat hari Minggu ini. Semangat terus.
Selamat hari Minggu.